Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin thumma ila arwahi amwatina wa amwatil muslimin khususan ila ruh muallif hadzal kitab al mubarak anna Allah yaghfiru lahu wa liwalidayhi wa jami'i masyayikhihi wa anna Allah yanfa'una bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala azza wa jalla wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bis sanadil muttasil ila al imam al muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Seluruh jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita nikmat sehat walafiat. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan semua urusan kita, Allah lindungi kita dari segala bala, petaka, musibah, bencana. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal. Siap ngaji? Siap ngaji? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 tentang bab mujahadah, bab sungguh-sungguh di dalam ibadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza wa kaza walakin qultu qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah ridha kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicinta oleh Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan dalam setiap sisi itu lebih baik. Ihris ala ma yanfa'uka, maka rakuslah kamu, merasa kuranglah kamu atas segala apapun yang bawa manfaat kepadamu.
Wasta'in billah, dan mohonlah kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan sampai kau lemah. Wa in asabaka syai'un, seandainya menimpamu akan sesuatu musibah, fala taqul, jangan kau katakan lau anni fa'altu kaza kaza wa kaza, seandainya aku lakukan ini dan ini. Walakin, akan tetapi, qul, katakanlah, qadarullah, ini semua sudah ketetapan Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna lau, maka sesungguhnya orang yang mengatakan lau, seandainya, taftahu amala syaitan, akan membuka perbuatan syaitan. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama, Rasulullah bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicinta oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada segala sisi, setiap sudut pandang itu lebih kuat, itu baik. Kita rinci atu-atu. Kalau ngomong kuat, kita, persepsi kita pasti ke otot ya, betul nggak? Betul. Kuat ya kan? Kalau ngomong kuat, kita punya mindset ini tertuju kepada physically, betul nggak? Ustaz Saiful, betul nggak? Oh jadi, berarti satu contoh, orang yang fisiknya lebih kuat lebih dicinta Allah daripada yang fisiknya lemah. Ada satu keterangan lagi, al-aqlus salim fil jismi salim, akal yang sehat pada tubuh yang kuat. Kerja body enak, sehat, bugar, kira-kira maksimal nggak kerjanya? Dibanding kerja udah ampek mulu, bangkis mulu, utang banyak, anak ingusan, kontrakan belum bayar, banjir, genteng bocor lagi. Enakan yang bugar. Ini secara umum gitu ya. Tapi apakah orang yang tubuhnya kuat itu lebih baik segala hal? Belum tentu. Dilihat imannya juga gitu. Ada orang tubuhnya kokoh, six pack, bidang, kuat, germo ya, germo. Waalaikumsalam. Ada orang badannya bugar, jadi dah orang dia punya lengan kayak anaconda. Bagus gak? LGBT ya. Jadi ada sisi-sisinya. Artinya, ini kalau ngomong yang beriman nih, Ustaz Saiful kan badannya jadi dia, iya. Kalau dia dari samping kan. Bang Ibul rajin ngaji, ya kan? Bang Anggi rajin ngaji, badannya dua-duanya cakep. Ketimbang Erwin umpamanya, nah, ngaji juga, soleh juga, tapi badannya umpamanya nggak gampang dirawat lah, nggak rajin ngerawat umpamanya, ya sekedarnya aja dah, nggak apa-apa dah gue sakit, yang penting anak mah keurusan gitu maunya. Nah, itu dari sudut pandang agama lebih baik yang kuat. Kita nggak ngomong yang kuat tapi yang di sono maksiat, enggak. Kita ngomong semuanya soleh nih, 5. Tuh orang yang kuat. Waalaikumsalam. Dan fisik yang kuat juga bisa membahayakan istri. Ya benar lah. Ya begitu ya, nggak usah dilusin. Makanya kan dalam agama kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Ini sisi-sisi yang jarang orang bahas nih, Bang Odi. Sungguh telah datang kepadamu di diri Rasulullah suri tauladan. Kalau suri tauladan apa, Bang Edwin? Contoh, ya kan? Contoh tauladan bagi kita. Ada orang hebatnya di kantor, di karir, di rumah tangga nggak hebat, betul nggak? Ada orang hebatnya di jabatannya, di lingkungan birokrasinya, sama anaknya nggak hebat. Ada orang familiar, famous, terkenal, tapi sama bininya aja kagak kenal. Nah, tidak dengan Rasulullah. Di medan laga Nabi ranking 1. Kalau lagi tempur tuh Rasulullah panglima perang juga. Jangan mentang-mentang pemimpin, luan sono, gue belakang, gue kiper ya, kagak. Lembangan mau kalah kepak koper, gue duluan ya, kagak. Nabi paling depan. Singa padang pasir. Oh. Urusan negara, Rasul presiden. Sekalipun pada saat itu daulah belum berbentuk negara Islam. Apalagi pedagang. Sejarah mencatat Rasul kagak pernah rugi. Bahkan bosnya sampai ngelamar Rasulullah, Siti Khadijah binti Khuwailid jadi suaminya. Apalagi coba, urus rumah tangga. Ana altafukum bin nisa. Aku adalah manusia yang lemah lembut terhadap wanita. Jadi penempatan porsi itu kudu paham orang yang cerdas. Jangan sampai di kantor orang diomel, semua galak banget. Sampai rumah dicakar, bininya diem aja. Iya, cemen. Assalamualaikum. Lagi kadang bini PA juga nih, nyakar suami. Assalamualaikum. Ini di sono, sini mah nggak ada. Ini saudara yang saya muliakan. Sampai di dalam urusan ranjang luar biasa. Nih saudara, fakta sejarahnya. Sebelum saya bahas tentang kehidupan Rasulullah, saya ingin kasih penjelasan ilmiah. Yang pertama, fakta menyebutkan seluruh istri Rasulullah itu jumlahnya 11. Kalau ada yang mengatakan 9, betul, dihitung dari Siti Aisyah. Jadi Siti Maria Al-Qibtiyah yang orang Mesir, nomor 2. Nomor pertamanya Siti Khadijah binti Khuwailid. Itu setelah wafat baru nikah sama Siti Aisyah. Jelas? Nah, Siti Aisyah sampai terakhir 9. Jadi kalau di total ada 11. Kita ngomong dari Siti Aisyah nih. Artinya yang pernah sehidup sama Rasulullah dan tidak dicerai itu ada 9. Kita ngomong masalah ada orang yang tidak bertanggung jawab, yang sedikit sensi Islamofobia. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu hypersek. Ada pertanyaannya, ya kan? Nabi Muhammad itu kagak adil. Umatnya 4, masa Nabi 11 apa 9 gitu. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad itu katanya egois. Nah, kita bahas sekarang. Waalaikumsalam. Jangan ngantuk ya. Depanan sini bang, ini bang. Ini biar kagak sini bang, sini bang. Bang siapa namanya? Bang Dedi. Nah, ini bang. Begini bang. Ini ilmu biar ente paham, ente kudu bela Nabi ente. Bagaimana jawabnya? Bu, ada. Yang pertama, Rasulullah tidak pernah, pada dasarnya tidak pernah menduakan istrinya. Tuh, yang pertama nih. Jelas? Mana jelasnya? Lihat sejarah dong. Kalau sejarah kan
satu peradaban ketika sudah diketahui tulisan, itu namanya sejarah ya. Belum ada tulisan, belum ada fakta dan data, itu pra sejarah. Lah sejarah menulis dengan tinta emasnya. Sepanjang umur Rasulullah menikah umur 25 dengan Siti Khadijah binti Khuwailid, nikah 25 tahun sampai ke 40 tahun Rasulullah diangkat jadi Nabi dan Rasul. 40 sampai 25 berapa? 40 kurang 25 berapa? 15 tahun masih sendiri Rasulullah, enggak poligami. Kemudian sampai Rasulullah beranjak kurang lebih umur 50, ada yang mengatakan 56 tahun, ada yang mengatakan umur 51 tahun, pokoknya 50 ke atas ya, jelas. Maka Siti Khadijah wafat kurang lebih sekitar 25 tahunan, betul? Wafat. Begitu wafat, nikah dengan Siti Maryah Al-Qibtiyah, Qibti Egypt, Mesir, orang Mesir, menikah. Nah, dapat satu anak Ibrahim. Selain itu anaknya daripada Siti Khadijah, dari mulai Sayyidina Qasim, Sayyidina Abdullah, kemudian Siti Zainab, Ummu Kulthum, Siti Ruqayyah, Siti Fatimah, itu semuanya dari Siti Khadijah. Kalau dari Siti Maryah Al-Qibtiyah itu cuma satu, Sayyidina Ibrahim. Tapi faktanya 3 anak laki-lakinya Rasulullah wafat dalam kondisi masih kecil. Jelas nih. Jadi nikah dengan Maryah Qibtiyah itu udah wafat Siti Khadijah. Satu istri beliau, Maryah Qibtiyah. Enggak lama wafat Siti Maryah Qibtiyah. Jelas sampai sini. Enggak punya istri dengan Rasulullah. Nikahlah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siapa ayahnya Siti Aisyah? Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar ini khalifah juga, sahabat juga, mertua Nabi Muhammad juga. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Faktanya Nabi punya istri berapa setelah Siti Aisyah? 9, termasuk Siti Aisyah. Berarti 8 selebihnya dinikahkan pada saat Rasulullah setelah nikah dengan Siti Aisyah. Kenapa? Yang pertama, fakta sejarahnya. Kalau dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hipersek, kata orang-orang brengsek, orang terbukti kalau hipersek itu psikisnya dari muda udah bergolak. Dia akan ke sono, dia akan kemana, dia lampiaskan nafsu syahwatnya. Faktanya Rasulullah di atas umur 50 poligaminya. Udah tua belum? Lanjut. Kenapa nggak umur 25? Kenapa nggak umur 30? Umur-umur begini nih. Udah, lagi potensi-potensi, lagi pada mau masa pertumbuhan, ya kan? Ini fakta ilmiah. Orang kalau hipersek nggak nunggu di atas 50. Faktanya tidak ada istri selain Khadijah binti Khuwailid wafat nikah dengan Siti Maryah, nggak ada lain. Kenapa harus di atas 50? Nah, ini terbantahkan. Rasul tidak hipersek. Yang kedua, menikahnya Rasulullah dengan istri-istri beliau itu bukan karena syahwat. Mohon maaf lahir dan batin, demi Allah, bukan untuk niat mendiskreditkan istri-istri mulia Rasulullah, tidak. Fakta ilmiah begini. Kecenderungan orang hipersek itu di masa muda, nggak nunggu tua, lampiaskan syahwatnya, betul Ustaz Tanggi. Yang kedua, pastilah manusia normal, jangan kata ente Soleh, Ustadz Ridwan juga lengaran juga ngeliat yang cakep mah, yang bahenol, yang bohai, betul nggak? Putih semampai, stang tinggi, macam-macam lah urusannya. Coba lihat fakta Rasulullah setelah nikah dengan Siti Aisyah, 8 istri beliau itu semuanya janda. Jelas? Cuma Siti Aisyah doang yang bikir. Makanya Abu Bakar nama asli bukan Abu Bakar,
Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar yang manggil Rasulullah, poyokan. Kias apa ya? Panggilan. Abu Bakar artinya apa? Abu Bakar. Abu apa artinya Abu? Abu artinya Bu, bapak. Bakar dari kata biker, perawan. Abu Bakar, wahai bapak perawan, karena istri Nabi yang perawan cuma satu. Kalau memang dia hipersek, Rasulullah cari dong yang perawan semua. Tuh, jelas sampai sini. Yang ketiga, pasti dipilih yang cantik-cantik, yang buhai-buhai. Fakta sejarahnya, mohon maaf lahir dan batin, ada sebagian istri Rasulullah, anaknya banyak, udah tua, peyot, mohon maaf hitam lagi. Nggak mau apa yang mau dialamin, apa yang mau diarpin gitu maksudnya. Paham gak tuh? Nggak ada orang hipersek begitu, nggak ada. Yang keempat, yang paling penting, Rasulullah menikahi istri-istri beliau itu tujuannya adalah lil himayah, untuk melindungi para janda. Kenapa? Anaknya banyak, nggak ada yang menanggung kehidupan rumah tangganya. Yang lebih menyedihkan lagi, hampir mayoritas mereka meninggal suaminya dipelukan Rasulullah karena jihad di jalan Allah. Suaminya meninggal, jihad di jalan Allah, berani taruhan nyawa untuk agama dan untuk Rasulullah. Sementara istrinya terlunta-lunta, anaknya banyak, makannya bagaimana? Rasul nikahin. Ini cukuplah bagi kita dalil ilmiah, fakta soalnya. Rasulullah bukan hipersek. Jelas? Jelas? Rasulullah egois katanya. Rasulullah mau menang sendiri, nggak adil. Karena Rasulullah istrinya lebih dari 4, tapi umatnya disuruh 4 tuan. Terbukti dalam hadis sahih, ada orang Yahudi masuk Islam punya istri 10. Maka kata Rasulullah, fariq minhunna arba'an, ceraikan mereka, sisakan 4. Ya, hadis sahih. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Kalau ngomong logis gak dia katakan Rasulullah itu egois? Rasulullah itu nggak adil. Logis gak masuk? Logis juga sebenarnya, tapi lo kagak paham. Rasul itu batu, berlian, tapi kita nih manusia seluruh dunia batu kali kita mah. Basyarun la kal basyar. Dia manusia, Rasulullah manusia, beliau manusia, tidak seperti manusia biasa. Ada spesialisasinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa lihat mic, bisa lihat mic, bisa. Ibu-ibu nggak bisa kan? Nah, bayangin aja. Ya nasib ibu namanya ya. Nah, bayangin aja. Bisa lihat mic, bisa nih. Yang saya pegang tangan apa? Tangan kiri. Tangan kiri saya ada cincin bukan? Bagus nggak kelihatannya? Bagus bukan? Pamer. Lemes lu bu. Bukan pamer. Iya sih pamer, betul. Iya. Akuin aja deh kalau salah ya. The power of emak-emak, aduh susah dah. Saya pamer nih mamanya. Iya. Ini buat contoh tadi. Ini berlian, kurang lebih sekitar 8 kerat. 1 keratnya 30 juta. 1 kerat itu seukuran biji kacang hijau, jelas? 30 juta. Nah, ini cuma perbandingan. Berlian 1 kerat seukuran biji kacang hijau 30 juta. Kalau berliannya Afrika dan dia memiliki cuttingan, clarity, conclusion, dan glassnya semuanya indah, VVIT. Apa sih? Ya itu tukang dagang dah punya. Tapi kalau kita beli batu split, tahu split? Batu coran. Awalnya batu apa itu? Batu sungai, batu kali besar, iya kan? Ya jawab sama biji kacang hijau.
dihancurin, digeprek, jadi split. Satu truk berapa duit? Ada tukang material sini? Nggak sampai 10 juta ya kan? Betul nggak? Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kenapa berlian mahal? Ya jelas spesialisasi kekhususan. Rasulullah begitu juga. Kenapa Rasulullah istrinya banyak? Karena selain Rasulullah memiliki kekhususan, karena niatan nikahnya Nabi Muhammad itu bukan karena syahwat, karena himayah. Sebagian istri Rasulullah itu janda dan akan terlunta-lunta karena nggak ada yang naungin, nggak ada yang nafkahin. Suaminya meninggal di sisi Rasulullah untuk jihad di jalan Allah, syuhada. Di mana sisi kekhususan spesialisasi Rasulullah yang selanjutnya? Dalam satu hadis dia katakan, u'tiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ina rajulan. Rasulullah itu diberikan oleh Allah kekuatan 40 orang laki-laki yang paling kuat. Jadi dalam satu sejarah Rasulullah dalam semalam menggilir istrinya 99-nya kuat Rasulullah, padahal nggak pakai obat kuat dan nggak ngempos lagi. Coba iful ya, ini kekhususan. Jadi kita jangan sampai disamain sama Nabi. Oh, Nabi poligami ikut, Nabi poligami ikut. Kita bukan Nabi. Ya udah Pak Ustadz, saya kagak ngikut Nabi dah. Saya ngikut Pak Ustadz aja dah. Ya, bini gua satu. Ayo lo, ya kan? Mau lihat kemana coba? Ah, Pak Ustadz kemarin kok beda lagi yang saya lihat. Itu isi siapa itu? Itu anak gue bego. Ada jalan ke mall ya. Emang orang kalau udah dengki begitu hatinya, berak banget. Anak aneh kelas 1 SMP. Mela namanya. Tinggi, putih kan, Bang bongsor dia. Jalan di mall nyari keperluan dia sekolah SMP. Lama bocah ya kita pegangin, ya kita buka. Ada yang foto sama temennya, foto nih guru lu nih, di share ke grup alumni lagi. Astagfirullah. Ane bilang, ane sih ketawa aja. Sampai ada teman-teman ke rumah menanyakan teman-teman dai ke rumah, bener antum begini? Kalau antum begini diem-diem aja, maksudnya jangan pakai begitu kelakuannya. Mela, sini Mel. Apa? Nih yang lu sangka nih cewek orang, ini anak gua bego. Akhirnya yang nge-share malu sendiri. Tuh dia. Jangan suka ikutan orang katanya. Oh iya kalau gitu kalau Ustadz istrinya satu, saya ngikut yang lain aja kiainya, yang bininya 3, bininya anu. Begini Bang. Takdir manusia kagak ada yang tahu. Sekarang ente pakai baju Ustadz Ridwan kagak cocok. Ipul nih pengen banget pakai baju Ustadz Ridwan biar kata gede lah, kayak ondel-ondel. Meletet kegedean, jelas ya. Sebaliknya Ustadz Ridwan mau pakai bajunya Mang Asep biar kelihatan jangkis gitu. Lah kayak lepat itu mah. Kagak cocok. Jangan ngikut-ikutan nasib orang, betul. Ini dia, sekaligus ngaji, sekaligus menjelaskan kalau Rasulullah jauh daripada tuduhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nanti udah begitu jelasinnya, jelas tuh. Sekarang kalau ditanya, Win, kok Nabi kagak adil sih? Nabi sih banyak, kita cuma 4. Kita cuma 4, lu 1 aja belum, kita cuma 4. Jangan ngomong kita dong. Ente mau ngomong apa coba? Ini namanya data ilmiah. Alhamdulillah. Yang ini saya sampaikan dalam hal ini adalah mukmin yang kuat lebih dicinta, lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Artinya urusan ranjang juga kudu hebat. Nabi mengajarkan kalau antum udah inzal duluan, kalau kamu sudah keluar duluan, udah orgasme duluan, udah klimaks duluan, jangan tinggalkan istri.
Ini hadis sahih kok. Rasulullah. Betul kagak? Lu nggak pemanyun aja, Bul. Aneh mau nanya mente, betul nggak? Betul nggak? Bu, pernah dengar hadis ini nggak? Enggak. Bukan enggak, pora-pora dia mah. Hadis Rasulullah coba cek. Kalau kamu sudah dapat duluan, udah inzal kalau bahasanya, udah apa ya? Keluar duluan, jangan tinggal istrimu, jangan idemin aja, egois tuh. Itu puyangnya seminggu. Bener dah, besok piring hancur, besok manyun, ya kan? Motor lu ditendang. Enggak gitu sih, enggak. Ini mewakili suara ibu-ibu. Tapi karena rahmat Rasulullah, ini yang dikata egois. Maka diranjang pun harus hebat. Pertanyaan lagi Pak Ustadz, saya udah nge-gym, udah olahraga, udah segalanya. Kan kata Pak Ustadz, kalau udah keluar duluan jangan tinggalin istri udah dapat juga. Bukan kata gua Faul, kata Nabi. Iya dah, kata Nabi. Kalau kita udah dapat duluan, istri jangan ditinggal, kudu dapat juga, biar adil. Ya betul emang begitu. Lah Pak Ustadz, masalahnya, mohon maaf nih Pak Ustadz, ngapa? Nih lanjut apa kagak nih? Ini bukan ngomongin orang bukan, tapi ilmu, ya. Ngapa emang? Saya kagak diri lagi Pak Ustadz, udah capean, udah ngempos. Nah ini wajib ngaji. Ada kitab Fathul Izar, Qurratul Uyun. Di situ disebutkan bagaimana akhlak seorang suami dan istri diranjang berdasarkan hadis Rasulullah. Mohon maaf ya, bukannya ngomong jorok, bukan, ya share bukan. Sampai diajarkan kalau emang bahasanya udah kagak ngampu diri lagi, udah sekali doang, gunakan tanganmu agar istri bisa keluar. Bahkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah, sampai lidahmu gunakan, dibolehkan tuh. Nih ngomong porno lah. Ini baru pada paham, jangan goblok. Tuh ya kan? Kata ibu-ibu, terusin Pak Ustaz, terusin tuh. Nah, ini curahan hati. Jamaah, bukan niat porno, bukan. Sampai kuat diranjang juga, itu urusan agama. Mukmin yang kuat lebih disayang oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Sekarang yang kedua, apakah fisik doang? Oh tidak. Kuat juga ekonomi, finansial. Harus kuat. Bagaimana tidak? Kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja penyebab orang pada murtad, keluar dari Islam, hampir saja kata Nabi, artinya 99% karena faktor miskin dan fakir. Betul? Betul nggak? Dosa paling besar apa? Musyrik kan? Keluar Islam kan? Betul? Dosa di bawahnya ada zina, dosa di bawahnya ada korupsi, dosa di bawahnya ada dagang narkoba, macam-macam. Lah kalau yang dosa besar aja penyebabnya miskin, apalagi dosa di bawahnya. Survei menyatakan prostitusi terselubung terang-terangan. Survei mengatakan mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Ketika ditanya one by one, Pak, siapa sih yang mau begini Pak? Kalau disuruh pilih, saya pengen kayak istri Bapak, yang normal-normal aja, jadi ibu rumah tangga, punya anak, berkarir dan sebagainya. Saya punya orang tua, Pak. Ayah saya sudah meninggal, ibu saya lumpuh, udah di atas kasur doang. Adik-adik saya butuh sekolah, ngelamar ke sini kagak diterima, ngelamar situ kagak diterima, malah dihina. Inilah jalan terakhir saya, melacur Pak. Tuh, terbukti bukan? Jadi penyebab faktor terbanyak, terbesar prostitusi, perzinahan karena fakir miskin. Ini dibahas dalam agama kita. Kuatlah juga dalam bidang finansial. Bagaimana caranya? 2,
usaha maksimal, doa maksimal. Kayaknya tuh Islam mengajarkan semuanya, kagak ada yang kurang. Begini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu ingin kalian mudah. Kalau ngomong mudah semuanya dong, semuanya mudah. Allah tidak ingin kalian susah, Mang Asyep. Berarti mafhum muqabalahnya, arti yang bisa kita ambil, kalau kita hidup susah mulu, bukan maunya Tuhan, bukan maunya Allah. Allah bilang begitu, deklarasi 1400 tahun yang lalu, bukan sekedar ngucap sebagai pedoman hidup, tapi ada jalannya. Aneh pengen ente hidup mudah, mudah agama, mudah dunia, mudah kehidupan rumah tangga, mudah didik anak, mudah rezeki, mudah dunia akhirat. Nih jalurnya nih, Al-Quran dan Sunnah. Begitu bukan? Begitu bukan? Jangan cuma bilang, oh sedekah yuk. Yang ngomong pelitnya 17 setan. Oh tahajud, yang ngomong ngiler. Kita ini harus menghormati istri kita. Sama istri galak banget. Ayo sedekah yuk, insya Allah berkah. Jangan lupa yang di sono, yang di sini musibah. Anaknya minta uang pelit banget. Jangan begitu, jangan. Ini saudara yang saya muliakan, ini lagi ngomong apa sih? Saya lupa. Lagi ngomong barusan? Bini yang kuat. Mana ada bini yang kuat kagak ini? Ekonomi. Nah, Allah mengatakan begini, begitu, begitu. Allah pengen ente mudah semuanya, nggak cuma ngomong, dikasih jalan mudahnya Al-Quran dan hadis. Berarti ada orang susah buntu hidup, apes terus, jalannya bukan jalan Tuhan. Lah bagaimana mau endah, mau urusan bahagia, uangnya banyak tapi nggak pernah tenang dia. Lah lu banyak, lu renten, makan uang riba, kan kagak boleh di Quran. Berarti susah hidupnya. Jelas kagak? Dia uangnya banyak itu, tapi kok masalahnya kagak ada kelar-kelarnya. Uangnya banyak di Quran ada, tapi caranya bukan sholat duha. Salahnya bukan dia banyak tahajud, bukan banyak selawat, bukan banyak zikir, banyak nipu. Oh berarti bukannya mudah, pasti susah. Kan gitu ya. Nah ini kan clear urusannya. Masalahnya nafsunya diikutin aja. Fala tattabi'ul hawa. Jangan suka ngikutin nafsu, kagak habis-habisnya. Kembali lagi, orang kalau ngaji itu ibarat orang sakit kesandung, lututnya berdarah, dikasih obat merah. Tuh orang kalau lagi ngaji mengkaji bukan sekedar yasinan, bukan sekedar ratiban, bukan, itu bagus, bukan sekedar al-fatihah bukan, tapi mengkaji, ada yang dikaji, mana yang benar, mana yang kagak boleh. Nah ini kayak model begini nih, ini ibarat kita jatuh, lutut kita berdarah, sakit, dikasih obat merah. Kasih obat merah, yang ngasih apa nih? Kita lagi ngaji, perih nggak? Berdarah, kasih obat merah, kasih obatan, perih. Tapi orang yang waras, biar kata perih ditahan sama dia, biar sembuh nih. Dikasih tahu nih ngaji nih, hati ini perih, kagak terima karena kontrak dengan nafsu kita. Biarin dah, gue terima. Itu orang yang hebat. Biar kata perih, kesentil, ini buat kebaikan kita. Gitu. Yang paling bahaya saya sebenarnya, orang yang paling banyak ngomong, paling banyak salah. Orang yang paling banyak salah, paling dulu masuk neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan niat saya kan bukan ngajar, sharing, musyawarah. Mudah-mudahan saling mengingatkan. Nanti ngapa melototin aneh pada? Kasih tahu melototin, bukan mikir.
Jelas kagak? Jelas gak? Nah, lanjut ya, masih ada 5 menit. Kemudian, ya harus ala ma yanfauka. Tamaklah kamu. Tamak tuh apa ya? Rakuslah terhadap apa yang bawa manfaat kepada kamu. Ngaji bawa manfaat gak? Rakuslah, giatlah. Kerja bawa manfaat gak? Oh jelas. Bagaimana kagak bawa manfaat? Dapat gaji, bisa beli anu, bisa nafkahin, manfaat gak? Harus, kata Nabi, harus. Rakuslah kamu. Kalau rakus tau gak? Tamak. Makan giroh, itu rakus kan? Kalau kerja kudu begitu, kudu rakus. Nah ini dia ajaran agama kita. Apalagi yang manfaat, apalagi yang bawa manfaat. Istri bawa manfaat gak? Bawa banget ya kan. Rakuslah terhadap istri. Banyak apa sih istilahnya tuh, bahasa saya kayak gitu, tolong bantu saya ya. Istri bawa manfaat gak? Bantuin saya nih kalimatnya yang cocok apa ya. Istri bawa manfaat gak? Rakuslah terhadap istri, maka banyaklah. Apa sih gimana ya? Itu bagaimana tuh kalau istri mah? Nah, rakuslah dalam ngurus istri, rakuslah dalam servis istri. Jangan sampai pengen istrinya cakep, tapi uang belanja kagak tambahin buat beli bedaknya, ya bu ya, tuh. Jangan dibangina, jangan. Istri saban hari pakai daster butut, udah rombeng, penitian. Ya Allah, sian amat lu neng. Mungkin hari kuliah udah kayak tetelan sapi kendor. Abang jangan cuma ngenak doang bang. Saya kendor ini kan abang juga yang kejain. Abang kudu mikir bang, biar saya sehat, saya buger, biar saya macam-macam. Tambahin uang belanjanya buat beli vitamin, buat beli. Tuh. Assalamualaikum. Yang bagus ntar nih video ibu potong ya, kasih suami ibu. Assalamualaikum. Ini jamaah nih. Rakus urus istri, karena istri bawa manfaat kepada kita. Salah satu Al-Quran mengatakan wa ati zal qurba haqqah. Berikanlah kepada yang dekat kepada kita. Siapa yang dekat paling kita? Orang tua, mertua, guru, istri, anak, semua family. Jangan sampai bantu orang jauh banget sama istri, pelit banget. Jangan sampai anak orang-orang tahu dia bares banget, sama anaknya pelit banget. Itu sepatu udah berapa tahun udah kebuluk, udah bangsatan, kagak diganti-ganti. Sampai kamar istri udah bau apek, sampai badan anak buduk di situ banyak banget bangsat, gegatelan, kagak pada ganti-ganti. Orang tahu bares banget. Salah itu mah. Salah. Pikirin dulu yang dekat baru keluar. Nih namanya maruk gitu. Jangan maruk makan doang, jangan. Karena kita mati makan kagak kebawa tuh. Yang kita kebawa apa? Amal soleh. Jangan sampai lantaran takut sama bini, sama keluarga jadi pelit mengasep, jangan. Itu juga dimurka oleh Allah. Jelas ya? Lagi takut sama bini musyrik. Harus takut sama Allah kan? Yang selanjutnya, wasta'in billah. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz. Jangan kamu lemah, mohon sama Allah. Perang Badar terukir di dalam sejarah terjadi bulan Ramadan. Seluruh pasukan muslimin, mujahidin muslimin puasa, nggak makan, nggak minum. Jumlahnya 313. Jelas? Kaum kafir Quraisy peralatan lengkap, baju besi, pakai kuda, senjata hebat, perut kenyang, jumlahnya 3 kali lipat.
1000 lebih. Lihat fakta sejarah. Sejarah yang berbicara. Fakta sejarah juga mengatakan, kam dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Kita sedikit materi, bisa nggak besar? Izin Allah. Bisa nggak? Bisa. Kita punya rumah sepetak, pengen yang besar, izin Allah. Kita pengen bisa, izin Allah. Yang terpenting bagaimana Allah izinin, ya jalanin tuh rukun-rukunnya. Gimana Allah mau izinin, password aja kagak ada. Mau izin masuk ke istana, who are you? Who are you? Sampean sinten? Kamu tuh siapa? Masuk kagak diomelin pas pampres kan begitu. Coba ada passwordnya. Saya temennya anaknya presiden. Anaknya presiden ngeroin. Wen, masuk Wen. Nah, masuk kagak? Password. Masuk ke museum, masuk ke lembaga, ada passwordnya, kata kuncinya, ada karcisnya. Lah karcisnya biar Allah izinin apa? Allah bakal izinin. Tuh sunnah Al-Quran kerjain. Itu aja sih baris. Kembali lagi, mau atau tidak, cuma dua pilihan kita, jalan Allah atau jalan setan. Yang terakhir, kalau kena musibah, kena sesuatu musibah, jangan sampai ngomong seandainya coba gue begini ya. Umpamanya musibah nih, musibah kalangan lelaki ya, punya bini mirip monster. Galak, kuat, bener-bener jedodin, bener-bener piring kena ke muka. Umpama ini contoh aja Mang Asep, contoh aja ya. Jadi punya bini itu kayak monster. Enggak, ini contoh. Assalamualaikum. Coba, nah ini bol, dengerin nih boleh. Coba dulu gua jadi ama Rahman nih, kagak begini kali ya. Jangan begitu, haram loh. Seandainya gua jadi sama anak lurah dulu, kagak begini kali ya. Coba gua nurut sama bapak gua, kagak begini. Nah, jangan. Jelas ya? Orang yang beriman dia akan mengatakan qadarullah. Ini ketentuan Allah. Kalau bahasa kita takdir Allah. Emang udah jalannya begini. Kenapa dikatakan li'anna law, kata Nabi Muhammad, taftahu amala syaitan. Karena orang yang mengatakan seandainya, coba aja, coba gua begini begitu, akan membuka amalnya setan, perbuatan setan. Kenapa membuka perbuatan setan? Mengkasih celah setan bangga. Tuh lantaran gua. Yang kedua, akan timbul pada hati kita, Anggi, nggak redo dengan ketentuan Allah. Jelas? Assalamualaikum. Saya tanya terakhir, Anggi Ipul terlahir dari ayah bunda yang sekarang, betul? Ente mesen nggak keluar dari rahim mereka? Enggak. Mohon maaf lahir dan batin. Seandainya ente terlahir dari rahim seorang ibu orang Arizona, Afrika umpamanya, ente mesen nggak tuh? Enggak. Makanya yang kagak dipesen, mohon maaf, yang kagak kita pesen, jangan monten kerjaannya Tuhan. Di ente paham gak gini? Yang udah terjadi detik ini ketentuan Allah. Jangan sampai aduh nyesel gua. Coba lu gua sama Rojeneh ya kan. Ibu ini gua udah ketemu meringkok 3 namanya. Jangan. Nah, inilah bahasan kita, sungguh-sungguh dalam ibadah. Jangan lihat ke belakang, jangan, tatap masa depan. Jangan disumpahin bini cepat mati, jangan. Ada begitu ada. Ya Allah ya Rabb, dengan izinmu tolonglah utus Israel secepatnya angkat cabut nyawa istri saya. Ada begitu. Ini suami PA doang. Jangan. Dia lupa
berkahnya seorang suami, suksesnya seorang suami, ada doa seorang istri. Betul, itu seorang istri sukses, ya kan? Nah, sudahlah, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ngaji sambil santai, ngaji sambil ngalor ilmu, mudah-mudahan ada manfaatnya nih. Mohon maaf lahir dan batin, nggak lepas dari kekurangan, kekhilafan, ambil yang baik-baiknya ya. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma anfurna ala jami'i a'da'id din nasran 'aziza واخذلهم خذلانا كبيرا ودمرهم تدميرا شديدا ودبرهم تدبيرا واجعلهم هباء منثورا واجعلهم من الأخسرين أعمالا وقنا شر الأسواق وشر العداء وشر الداء ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانمين ونجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.